forum konsultasi publik ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring aspirasi dari publik tentang program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2024. Oleh karena itu dilaksanakanlah forum ini. Karena apa? Kami punya program, punya rencana kerja, punya rencana pembangunan jangka menengah. Tetapi apa yang dilaksanakan setiap tahun itu harus dikonsultasikan dengan kalangan publik. Sehingga Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dian Nugraha tadi itu sudah lebih implementatif karena itu kan Bank Indonesia. Misalnya tadi contoh di bidang bagaimana menanggulangi kemiskinan dan melanjutkan perputaran pergerakan perekonomian. Ekonomi harus maju, masyarakat harus terlayani dan kemiskinan harus teratasi dan pengangguran. Pengangguran kan kita harus memberi pekerjaan kepada yang lain. Yang kami selama ini bermitra dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Misalnya begini, ekonomi maju, dia belum tentu bisa memberi dampak positif terhadap masyarakat, menambah daya beli atau meningkatkan daya beli kalau kita tidak menjaga inflasi. Nah tadi Pak Dian sampaikan month kita masih di bawah, tapi year on year kita agak tinggi dari ini karena memang dipicu oleh beberapa situasi dan kondisi barang. Yang kami lakukan dengan Bank Indonesia yaitu kebijakan 4K Pak Dian, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kemudian kelancaran distribusi dan konsultasi yang efektif dengan berbagai pihak stakeholder yang ada. Nah itu yang kita lakukan sehingga kebutuhan masyarakat terjaga. Kami melakukan gelar pasar murah, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat jika di pasar misalnya harga beras mahal, maka saya panggil Bulog, coba berikan operasi pasar di sana agar stabil kembali harga beras. Harga rica naik. Inovasi namanya Pak Cirita, menanam rica sendiri. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan yang menghidupkan ekonomi dari sisi jasa dan perdagangan. Event-event nasional. Nah, kalau baru-baru ini BI ada 2 event nasional yang dibikin di sini, bahkan mengundang artis nasional, itu menghidupkan UMKM kami. Jadi ini yang itu sudah di sektor implementatif. Isu ketiga dan keempat terjawab oleh Pak Dian tadi. Iya, baik. Terima kasih. Kita baru segmen pertama ya. Berjalan sendiri. Betul Pak. Nanti bisa dibantu oleh provinsi. Sebentar nanti saya akan mengundang di segmen kedua Pak Kepala Bapeda Provinsi. Kami akan kembali pendengar dan juga pemirsa setelah jeda berikut ini. Yang bergerakkan ekonomi Gorontalo ini Pak. Kita nggak punya usaha tambang, kita nggak usaha perkebunan, kita nggak usaha kelautan dan sebagainya yang berdomisili di Kota Gorontalo. Semua digerakkan oleh UMKM. UMKM, 2 strategi yang kami lakukan yaitu melalui pendekatan, pertama peningkatan kuantitas, dari sisi kuantitas peningkatan jumlah UMKM. Artinya kita meningkatkan jumlah para pelaku usaha mikro kecil menengah. Dan data saya bisa sampaikan tahun 2014, karena saya memang dari 2014, itu pelaku UMKM di Kota Gorontalo itu kurang lebih ada 6.700. Sekarang berapa? 16.000, hampir 17.000. 16.876.
UMKM, pelaku usaha mikro kecil. Di tahun 2020-2021 dia agak menurun, 2021 itu kira-kira 12.000 sampai 13.000. Tapi sekarang di 2022 sampai dengan 2023 awal ini dia meningkat menjadi hampir 17.000 pelaku UMKM. Yang kedua, peningkatan kualitas. Jadi bukan hanya sisi kuantitas, baik dari sisi pemasaran, pengelolaan, manajemen dan lain sebagainya. Dari sisi pemasaran, kita memperbiasakan dan melatih para pelaku UMKM untuk melakukan pendekatan penjualan melalui marketplace. Ya. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring aspirasi dari publik tentang program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tahun 2024. Oleh karena itu dilaksanakanlah forum ini. Karena apa? Kami punya program, punya rencana kerja, punya rencana pembangunan jangka menengah. Tetapi apa yang dilaksanakan setiap tahun itu harus dikonsultasikan dengan kalangan publik. Sehingga rencana kerja yang disusun oleh pemerintah itu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak publik. Maka oleh karena itu hasil yang akan dikeluarkan di dalam konsultasi publik benar-benar merespon apa yang menjadi kehendak daripada publik. Terima kasih Kanda. Pesan dan kesannya tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena harapannya tentu kita harus bisa merealisasikan apa yang kita janjikan. Tentu sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan. Jadi ini RKPD tahun 2024. Sudah dibicarakan sejak awal. Nanti akan digodok lagi, ada tahapan-tahapan selanjutnya. Yang nantinya akan dengan harapan program-program di Kota Gorontalo sesuai dengan harapan apa yang kita janjikan di awal. Makasih. Forum sebenarnya adalah agenda dari perencanaan dan penganggaran untuk rencana kerja pemerintah daerah. Satu mekanisme yang harus dilalui. Jadi biasanya selama ini kan buatnya selalu di gedung. Walaupun tahun lalu sebenarnya saya juga buat di Bapeda sini pagi. Terus kemudian berpikir supaya out of the box sedikit dari hal-hal yang biasa rutinitas kita bikin di sini. Jadi baru pertama kali forum di luar baru kali ini. Ya. Tapi ini acara ketiga sebenarnya Bapeda di halaman di halaman seperti ini ya. Bang Jago ketinggalan. Iya, karena Bang Jago melaksanakan tugas di luar daerah. Siap. Jadi harapan kepada masyarakat yang di Kota Bumi. Harapan ke masyarakat dengan kegiatan perencanaan penganggaran yang dimulai, mari silakan berpartisipasi aktif. Baik kaum wanita, anak-anak, remaja, perempuan, maupun difabel untuk ikut dalam merencanakan apa yang akan dilakukan di Kota Gorontalo di 2024. Nantinya akan ada musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Kita juga akan melakukan musyawarah untuk khusus perempuan, anak, dan difabel. Dan ini baru pertama kali dilakukan di Gorontalo ya. Kita sudah melaksanakan forum konsultasi publik RKPD 2024. Ini sangat penting bahwa bagaimana arah kebijakan pemerintah 2024 itu diketahui oleh publik. Maka perlu akan ada saran dan tanggapan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya bahwa apa yang dikerjakan menjadi prioritas pemerintah itu adalah di mana hal yang paling urgent itu adalah bagaimana kebutuhan masyarakat itu terpenuhi secara totalitas. Itu yang menjadi. Maka ini penting untuk bagaimana forum ini perlu ditingkatkan. Untuk apa? Supaya publik mengetahui dan juga pemerintah akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan publik itu sendiri. Ya, jadi bro, saat ini juga Bang Jago bersama Ketua Panitia Pelaksana ya. Ini pelaksanaan forum konsultasi publik. Ini di samping Bang Jago ada Bang Iwan. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan, ini terkait pelaksanaan forum konsultasi publik ada nggak mau disampaikan? Ini kan Bang Iwan sebagai
panitia pelaksana ya. Coba bisa nggak dijelaskan? Kalau saya sih lebih ke acaranya ya, bukan ke panitianya, karena panitianya kan dari pemerintah Kota Gorontalo. Jadi ini merupakan penyampaian ke publik, ke masyarakat, karena disiarkan juga langsung lewat RRI gitu. Jadi ini disampaikan ke masyarakat apa saja rencana dari pemerintah kota untuk tahun depan gitu. Tahun ini ya, 2023 ya. Ya. Dan jadi juga nanti rencana ke tahun 2024 juga. Kalau saya cuma mengemas acaranya sih, mau dibikin konsep seperti apa, ya alhamdulillah ya konsepnya seperti ini, cuma mungkin beda di musik yang dimainkan. Jadi berganti. Pertama kali yang Bang Iwan dilaksanakan? Kalau untuk RKPD iya, tapi kalau untuk acara di Bapeda Kota itu sudah, ini yang ketiga. Ketiga kali ya? Iya, udah ketiga. Oke, jadi pengagasnya Kepala Bapeda juga ya? Iya, dari Bapeda Kepala Badan. Oke, jadi makasih nih Bang Iwan. Siap, terima kasih juga. Oke. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.